Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah peduli pada orang lain. Saatnya kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Go Kelas Miro Hadoau. Musik. Go Kelas Miro Hadoau, dingolukon, dingolukon, dingolukon. Go Kelas Miro Hadoau, dingolukon, totong biro hagon, mauliate, go kelas miraha, maringan holong ni Tuhan dia, mauliate, go kelas miraha, maringan holong ni Tuhan dia. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersuka cita dan bersyukur kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan hari yang baru buat kami anak-anak sekolah minggu. Penyertaan-Mu Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini Tuhan kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Hadirlah Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami perhatian dan semua hal yang ada pada kami tertuju untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Segala Puji Syukur. Musik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Adik-adik yang baik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada hari Minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah keempat. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Roma to Jesus udukon ba pambahenan muna sotama naik sesao na dudu sami tibay mudar nai pacailas rohatai muse molo iya siando sape sai Roma hita tu surgoi lau sonang madisi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semoga kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tangaku Namet-met. Musik. Tangaku namet-met hulehon ma tu debata dai nangi nalojai sayu rupaku namai tangaki dihomai tangaki dihomai rohaku namet-met hulehon ma debata hingani i o tuhaki pasahata tu surgomi rohaki dihomai rohaki dihomai. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan. Kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, persiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Holandak Danak Namet Metau. Musik.
Dak danak na met-metaw, alay na boyaw tu Jesus wow. Hola ni bana olo aki, pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jako nawon, tung somar gogo dak danak mon, di hongoluku pake mai, tawa sangapon di goarni. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita akan mendengar cerita Alkitab. Sebelumnya kita mau berdoa dan kita bernyanyi dulu. Ayo adik-adik, angkat tangannya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Adik-adik kita sudah melipat tangan dan saat ini kita berdoa. Kita berdoa dan ikuti doanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Bimbinglah kami agar kami mengerti firman-Mu. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan yang menjadi bahan bacaan bagi kita tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 42 sampai dengan 44. Baiklah, kita buka Alkitab dan kita membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Adik-adik sekolah minggu yang baik, kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Judul dari teks ini adalah peka terhadap kebutuhan orang lain, peka terhadap kekurangan orang lain. Adik-adik sekolah minggu yang baik, pernahkah adik-adik melihat mama dan papa datang ke gereja di luar hari Minggu? Atau papa dan mama datang ke rumah pendeta atau ke rumah sintua memberi ucapan syukur. Adik-adik, ucapan syukur itu bisa saja dilakukan karena anak-anaknya semua sekolah dengan baik. Karena anak-anaknya semua pada pintar-pintar dan naik kelas. Atau karena penghasilan bapak atau mamanya berjalan dengan baik, sehingga terbukalah orang tua memberikan ucapan syukur karena berkat-berkat Tuhan terus berjalan dengan baik. Adik-adik, apa yang dilakukan papa dan mama itu sungguhlah sangat penting dan perlu diperhatikan. Dan anak-anak dari orang tua yang memberi ucapan syukur seharusnya lah bangga. Karena orang tua kita dan kita dibimbing
untuk dekat kepada gereja, lu adik-adik. Itu berarti orang tua kita bersungguh-sungguh membangun masa depan keluarga. Tidak hanya dengan menganjurkan untuk dan melakukan kerja keras, tidak hanya mendukung studi anak-anaknya, tapi mereka juga sampaikan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka menyerahkannya kepada Tuhan, agar Tuhan menjagai, Tuhan melindungi semua keluarga. Sehingga setiap kali ada sesuatu yang terjadi dan hasilnya baik, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik, inilah yang dilakukan oleh seorang dari Baal Salisa. Mereka memberikan persembahan ucapan syukur kepada Elisa. Kenapa kepada Nabi Elisa? Karena Elisa dilihat sebagai nabi yang baik, nabi yang memiliki kelebihan, sehingga dia sangat dihormati karena dia sosok hamba Tuhan yang setia. Ketika daerah Israel mengalami kesulitan ekonomi karena musim kering yang berkepanjangan, ada satu keluarga dari Baal Salisa ini memberi ucapan syukur kepada Elisa berupa gandum hasil pertaniannya yang sudah diolah. Lalu Elisa menyuruh pekerja dapurnya, pelayannya untuk mengolah menjadi makanan gandum itu, adik-adik. Dan kemudian Elisa mengatakan, olahlah menjadi makanan gandum ini dan berikanlah orang-orang ini makan. Ada banyak di depan Elisa yang patut diperhatikan dan diberikan makan, adik-adik. Elisa bukan memikirkan dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tapi Elisa justru peduli kepada kebutuhan orang banyak saat itu. Apa yang dilakukan? Dikatakan pekerja dapur itu, adik-adik. Pekerja dapur itu mengatakan, mana cukup gandum ini diberi untuk 100 orang yang harus makan. Dengan tenang Elisa menjawab, beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Adik-adik sekolah minggu yang baik, sungguh luar biasa kuasa firman Tuhan. Dari roti jelai yang tidak seberapa dan dipersembahkan itu, tetapi setelah dibagikan, justru masih ada lebihnya loh adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang baik, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan, biasanya mereka ini tidak boros. Mereka yang bersyukur ini tidak hanya memikirkan diri dan perutnya saja. Mungkin orang yang makan itu walaupun banyak, tapi mereka tidak mengambil untuk dirinya banyak-banyak, hanya makan seadanya. Sehingga yang makan itu pun berbagi. Sehingga walaupun makanan itu sedikit, tapi mereka sudah puas, sudah kenyang. Mereka berbagi adik-adik agar semua mendapat makan dari apa yang ada. Ini hal yang menarik loh adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, tidak sedikit loh dari kalian adik-adik sekolah minggu yang peduli kepada teman-temannya. Dan peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Sangat sering terdengar loh adik-adik, anak-anak sekolah minggu secara pribadi dan secara lembaga menabung, kemudian hasil tabungannya diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Sehingga orang yang kurang mampu itu bisa makan, bisa mengurus anak-anaknya sekolah. Dan dari bantuan-bantuan dari orang-orang yang mengasihi, terlebih dari sekolah minggu loh adik-adik. Anak-anak bisa beli sepatu, beli buku, alat tulis untuk sekolah. Adik-adik ingat,
Tuhan selalu senang. Tuhan selalu menyertai serta membantu kita untuk menunjukkan rasa peduli kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dan Tuhan akan sediakan. Oleh karena itu adik-adik, semoga kita menjadi orang yang diberkati. Semoga kita menjadi orang yang diberkati untuk apa adik-adik? Untuk menjadi berkat. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lipat tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengar cerita Alkitab. Kami merasa terpanggil untuk menjadi saluran berkat dari Tuhan. Kami mau mengumpulkan sedikit apa yang kami terima, sehingga nanti kami bisa pergunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kami sudah menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan bantuan. Adik-adik, berkatilah seluruh pekerjaan orang tua kami. Biarlah mereka sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan baik dan berkat-berkat Tuhan tersalur melalui Engkau, sehingga kami anak-anak sekolah minggu semua bersuka cita dan menggunakan berkat dari orang tua untuk menjadi berkat dan peduli serta peka terhadap kekurangan teman-teman dan orang lain. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita Roti dan Mentega. Musik. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.